pada bab yang ke-7, Norman Geisler dan Ron Brooks membahas keaslian, otoritas, dan relevansi Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab dapat dipahami sebagai sastra, sejarah, dan sebagai pesan Allah kepada dunia. Nah, meskipun ada pandangan negatif tentang kepercayaannya, banyak orang Kristen meyakini bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus, sehingga isi tulisan tetap mencerminkan kebenaran ilahi. Dalam bab yang ke-8, Norman Geisler dan Ron Brooks menyoroti tantangan yang dihadapi umat Kristen dalam memahami dan menerapkan ajaran Alkitab, seperti konflik antara ajaran dan realitas sehari-hari serta kesulitan menafsirkan teks tertentu. Nah, Norman Geisler dan Ron Brooks menekankan pentingnya pendekatan bijak dan reflektif dengan mengajak umat untuk mencari makna di balik kesulitan dalam Alkitab, alih-alih menghujat Allah atau mengabaikan pesannya. Pada bab yang ke-9 di sini, penulis mencatat adanya penemuan yang mungkin bertentangan dengan catatan Alkitab yang bisa menimbulkan keraguan. Nah, Norman Geisler dan Ron Brooks menekankan pentingnya pendekatan kritis dan terbuka terhadap arkeologi sebagai alat untuk memperkaya pemahaman konteks sejarah dan budaya Alkitab. Arkeologi bukan hanya membuktikan kebenaran Alkitab, tetapi juga menjawab pertanyaan tentang kehidupan dan interaksi iman orang-orang pada zaman itu. Bab yang ke-10 yang di dalamnya di sini membahas tentang hubungan kompleks antara ajaran Alkitab, ilmu pengetahuan, dan teori evolusi. Nah, di sini juga penulis mengidentifikasi ketegangan antara pandangan ilmiah dan narasi penciptaan dalam Alkitab, serta perasaan umat Kristen yang terjebak antara kepercayaan dan temuan ilmiah. Nah, lalu di sini penulis juga menekankan pentingnya dialog antara ilmu pengetahuan dan teologi, mendorong pembaca untuk melihat ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami ciptaan Allah, bukan sebagai ancaman terhadap. Bab 11 yang membahas tentang keyakinan Kristen mengenai kehidupan setelah kematian, termasuk konsep surga, neraka, dan penghakiman akhir. Lalu selanjutnya penulis menekankan dampak keyakinan pada perilaku sehari-hari serta menggunakan Alkitab untuk mendukung dalam kita berargumen. Pada bab 12 ini, penulis menyoroti Alkitab sebagai sumber kebenaran dan mengkritik pandangan relativisme yang dapat mengarah pada kebingungan. Bab yang ke-13 yang dimana penulis membahas dasar moralitas berdasarkan konsep Kristen, yang dimana menekankan bahwa moralitas berasal dari sifat Allah dan wahyunya. Buku ini memiliki keunikan, yaitu keunikan di dalamnya buku ini memberikan argumen yang kuat untuk membela kebenaran dan otoritas Alkitab. Lalu, buku ini kaya akan referensi dan kutipan dari berbagai sumber, baik teologis maupun historis. Nah teman-teman, secara keseluruhan, buku yang berjudul Ketika Alkitab Dipertanyakan ini menyimpulkan bahwa Alkitab sebagai firman Tuhan memiliki dasar yang kuat dalam kebenaran. Nah, lalu dalam buku ini penulis menanggapi berbagai kritik dan keraguan terhadap otoritas Alkitab dengan memberikan argumen rasional dan bukti-bukti historis. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks, interpretasi yang benar, dan relevansi Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan teman-teman, buku ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan kembali keyakinan mereka terhadap pandangan Alkitab. Sekian review buku dari saya, semoga bisa menjadi berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.